Perhatikan soal berikut, koordinat titik puncak grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah 5 ialah P, koordinatnya 4,9. Tentukan nilai A dan B, kemudian lukis grafiknya. Maka perhatikan nilai A-nya sama dengan negatif 1/4 dan nilai B-nya sama dengan 2. Kemudian untuk grafiknya gambarnya sebagai berikut. Bagaimana semua jawaban ini bisa diperoleh? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran matematika untuk kelas 10 sekolah menengah atas atau kelas 10 madrasah aliyah. Halaman 231, soal nomor 8 sampai dengan soal nomor 10. Bab yang kelima, persamaan dan fungsi kuadrat. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Perhatikan soal nomor 8, tentukan titik potong kurva dengan sumbu X dan koordinat titik balik dari fungsi kuadrat berikut. Yang A, Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Memotong sumbu X. Berarti kalau memotong sumbu X berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jadi kita cari bilangan yang apabila dikali hasilnya negatif 6. Apabila dijumlahkan hasilnya negatif 1. Maka bilangan tersebut negatif 3 dan positif 2. Maka faktornya X dikurangi 3. Kemudian dikali X ditambah 2 sama dengan 0. Maka nilai X-nya itu sama dengan 3. Dan nilai X-nya sama dengan negatif 2. Maka titik potong sumbu X-nya pada koordinat 3,0 dan negatif 2,0. Perhatikan persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Nilai A-nya berarti koefisien dari X kuadrat yaitu 1. Nilai B-nya ini adalah nilai B yaitu negatif 1. Dan ini adalah nilai C-nya yaitu negatif 6. Titik balik itu koordinatnya B per negatif 2A, B kuadrat dikurangi 4A dikali C per negatif 4. Perhatikan untuk X-nya, berarti B per negatif 2A itu sama dengan B-nya negatif 1 per negatif 2 dikalikan A1. Maka negatif 1 per negatif 2 atau sama dengan 1 per 2. Kemudian B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per negatif 4 dikali A. Berarti B kuadratnya negatif 1 kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Berarti 4 dikali 1 dikali C-nya negatif 6. Per negatif 4 dikali A. A-nya sama dengan A nilainya 1. Berarti negatif 4 dikali 1. Itu sama dengan 1 dikurangi negatif 4 per negatif 4. 1 dikurangi negatif 4 itu sama dengan 1 ditambah 24. Hasilnya 25 per negatif 4. Atau ini negatif 25 per 4. Maka titik baliknya koordinatnya 1 per 2, negatif 25 per 4. Selanjutnya yang B, Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 5X dikurangi 12. Itu memotong sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Sehingga 2X kuadrat ditambah 5X dikurangi 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Maka hasil pemfaktorannya 2X dikurangi 3 dikali X ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 3 per 2 dan X-nya sama dengan negatif 4. Maka titik potong sumbu X-nya pada koordinat 3 per 2,0 dan negatif 4,0. Selanjutnya perhatikan Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 5X dikurangi 12. Maka ini nilai A-nya koefisien dari X kuadrat A. B-nya koefisien dari X yaitu 5. Dan C-nya adalah negatif 12. Maka titik baliknya perhatikan untuk koordinatnya B per negatif 2A.
Berarti B-nya 5 per negatif 2 dikali A-nya 2. Berarti negatif 2 dikali 2. Hasilnya negatif 4. 5 per negatif 4 atau sama dengan negatif 5 per 4. Kemudian B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per negatif 4A. Berarti B kuadrat itu 5 kuadrat dikurangi 4 dikalikan A-nya 2 dikalikan C-nya negatif 12 per negatif 4 dikalikan A-nya 2. Itu sama dengan 25 dikurangi 4 dikalikan 2 dikalikan negatif 12 berarti negatif 96 per negatif 4 dikalikan 2 negatif 8. 25 dikurangi negatif 96 itu sama dengan 25 ditambah 96 yaitu 121 per negatif 8. Maka ini sama dengan negatif 121 per 8. Maka koordinat titik baliknya yaitu pada koordinat negatif 5 per 4, negatif 121 per 8. Selanjutnya, yang C, Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X. Itu memotong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Maka X kuadrat ditambah 6X sama dengan 0, berarti sama dengan X dikali dalam kurung X ditambah 6 sama dengan 0. Maka nilai X-nya sama dengan 0, dan nilai X-nya sama dengan negatif 6. Maka titik potongnya pada koordinat 0,0 dan negatif 6,0. Perhatikan Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X. Berarti nilai A-nya sama dengan 1. Nilai B-nya sama dengan 6. Dan nilai C-nya sama dengan 0. Berarti koordinat titik baliknya B per negatif 2A. Berarti B-nya 6 per negatif 2 dikalikan A-nya 1. Berarti sama dengan 6 per negatif 2. Itu sama dengan negatif 3. Selanjutnya B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per negatif 4A. Berarti B kuadrat itu 6 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikalikan C-nya 0 per negatif 4 dikalikan A yaitu 1. Itu sama dengan 6 kuadrat itu 36. 4 dikalikan 1 dikalikan 0. Berarti 36 dikurangi 0 per negatif 4 dikalikan 1 negatif 4. 36 per negatif 4. Itu sama dengan negatif 9. Maka koordinat titik baliknya negatif 3, negatif 9. Perhatikan soal nomor 9. Fungsi kuadrat yang grafiknya menyinggung sumbu X mempunyai bentuk umum Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurangi X1 kemudian dipangkatkan 2. Tentukan bentuk umum fungsi kuadrat yang grafiknya diketahui. Yang pertama menyinggung sumbu X di titik 0, berarti menyinggung titik 0 itu berarti titik baliknya di koordinat 0,0. Berarti XP-nya 0, YP-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan A dikalikan X dikurangi XP, kemudian dikuadratkan ditambah YP. Berarti Y sama dengan A dikali X dikurangi XP-nya berarti 0, kemudian dikuadratkan ditambah YP-nya 0. X dikurangi 0 hasilnya X dikuadratkan adalah X kuadrat, maka Y sama dengan A dikalikan X kuadrat. Selanjutnya titik baliknya itu menyinggung sumbu X di titik P, 0, berarti titik baliknya pada koordinat P, 0. Karena ini menyinggung di titik menyinggung sumbu X. Maka nilai XP-nya sama dengan 0, nilai YP-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan A dikalikan X dikurangi XP, kemudian dikuadratkan ditambah YP. Berarti ini sama dengan A dikali dalam kurung X. XP-nya berarti P dikurangi P, kemudian dikuadratkan ditambah YP-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan A dikali ke dalam kurung X dikurangi P, kemudian dikuadratkan. Selanjutnya yang B, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya menyinggung sumbu X di titik 2,0 dan melalui titik 0,4. Berarti kalau menyinggung sumbu X di titik 2,0 berarti titik baliknya 2,0. Berarti XP-nya 2, YP-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan A dikalikan X dikurangi XP, kemudian dikuadratkan ditambah YP. Berarti Y sama dengan A dikalikan X dikurangi XP-nya itu 2.
kemudian dikuadratkan ditambah 0. Maka Y sama dengan A dikalikan X dikurangi 2 dikuadratkan. Karena melalui titik 0,4, berarti nilai X-nya 0, nilai Y-nya sama dengan 4. Substitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 4 ke persamaan yang di atas, yaitu persamaan Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurangi 2 kemudian dikuadratkan. Berarti Y-nya kita substitusi dengan 4 sama dengan A dikali dalam kurung X dikurangi 2. X-nya itu 0, berarti 0 dikurangi 2 dikuadratkan. Negatif 2 kuadrat itu sama dengan 4 dikalikan A, hasilnya 4A sama dengan 4. Maka nilai A-nya sama dengan 4/4. A-nya itu nilainya sama dengan 1. Maka Y sama dengan A dikalikan X dikurangi 2 kuadrat dikuadratkan itu sama dengan A-nya 1 dikalikan X dikurangi 2 kemudian dikuadratkan. Itu atau sama dengan Y sama dengan X dikurangi 2 kemudian dikuadratkan. Selanjutnya yang C, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya menyinggung sumbu X di titik negatif 3,0 dan memotong sumbu Y di titik 0, negatif 2. Berarti kalau menyinggung sumbu X di titik negatif 3,0 itu berarti titik baliknya, yaitu negatif 3,0. Berarti XP-nya sama dengan negatif 3, YP-nya sama dengan 0. Perhatikan persamaannya, Y sama dengan A dikalikan dalam kurung X dikurangi XP dikuadratkan ditambah YP. Kita substitusi XP-nya dengan negatif 3. Maka A dikali dalam kurung X dikurangi negatif 3 kemudian dikuadratkan ditambah 0, YP-nya 0. Maka Y sama dengan A dikali X ditambah 3 kemudian dikuadratkan. Selanjutnya di sini memotong sumbu Y di titik 0, negatif 2. Berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya negatif 2. Kita substitusi X-nya sama dengan 0 dan Y sama dengan negatif 2 ke persamaan Y sama dengan A dikali dalam kurung X ditambah 3 dikuadratkan, yaitu persamaan yang di atas. Y-nya negatif 2 sama dengan A dikali dalam kurung X-nya 0. Berarti 0 ditambah 3 dikuadratkan. Negatif 2 sama dengan 3 kuadrat itu sama dengan 9. 9 dikalikan A berarti 9A. Maka nilai A-nya berarti negatif 2/9. Maka perhatikan persamaannya Y sama dengan A dikali dalam kurung X ditambah 3 dikuadratkan. A-nya kita substitusi dengan negatif 2/9. Maka Y sama dengan negatif 2/9. Kita kali dengan X ditambah 3 kemudian dikuadratkan. Soal nomor 10, koordinat titik puncak grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah 5 ialah P, koordinatnya 4,9. Tentukan nilai A dan B kemudian lukis grafiknya. Perhatikan persamaannya, Y sama dengan A dikalikan X kuadrat ditambah B dikalikan X ditambah 5. Titik baliknya berarti pada koordinat P 4,9. Berarti XP-nya sama dengan 4. Ini sebagai XP, berarti YP-nya sama dengan 9. XP sama dengan 4, perhatikan XP sama dengan 4. XP itu rumusnya B per negatif 2A. Itu nilainya sama dengan 4. Maka nilai B sama dengan, kita perkalian silang. Sama dengan 4 dikalikan negatif 2A, berarti negatif 8A. Selanjutnya C sama dengan A dikalikan X kuadrat ditambah BX ditambah 5. Perhatikan di sini koordinat titik baliknya 4,9. Berarti X-nya 4, Y-nya 9. Berarti 9. Y-nya sama dengan A dikalikan nilai XP-nya 4. Berarti 4 kuadrat ditambah B dikalikan X. Nilainya 4. Kemudian ditambah 5. Maka 9 sama dengan 4 kuadrat itu 16. 16 dikali A berarti 16A ditambah 4 dikali B ditambah 5. Selanjutnya substitusi B ini nilai B. Nilai B perhatikan di sini nilainya negatif 8A. Maka 4 dikalikan B itu sama dengan 4 dikalikan dengan negatif 8A. Hasilnya
9 sama dengan 16A ditambah negatif 32A ditambah 5. 5 pindahkan ke ruas kiri, maka 9 dikurangi 5 sama dengan 16A dikurangi 32A. 9 dikurangi 5, 4, itu sama dengan 16A dikurangi 32A, negatif 16A. Maka A-nya sama dengan negatif 4/16, atau kita sederhanakan masing-masing pembilang dengan penyebut kita bagi dengan nilai 4. Itu sama dengan negatif 1/4. B-nya sama dengan, perhatikan B, nilai B sama dengan negatif 8A. Berarti B-nya sama dengan negatif 8 dikalikan nilai A-nya negatif 1/4. Maka nilai B-nya sama dengan 2. Jadi kita coret 8 dibagi 4, 2. 4 dibagi 4, 1. Maka negatif 2 dikalikan negatif 1 hasilnya positif 2. A-nya udah kita ketahui negatif 1/4, B-nya 2. Maka Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah 5 itu sama dengan Y sama dengan A-nya negatif 1/4 dikalikan X kuadrat ditambah B dikali X. B-nya 2. Berarti 2 dikali X ditambah 5. Selanjutnya, jika X-nya sama dengan 0, kita lihat nilai Y-nya. Berarti Y-nya sama dengan negatif 1/4 dikalikan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 ditambah 5, hasilnya 5. Maka koordinatnya 0,5. Kemudian ketika X-nya sama dengan 2, perhatikan nilai Y-nya. Berarti negatif 1/4 dikalikan 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 ditambah 5, hasil akhirnya 8. Maka koordinatnya 2,8. Kemudian ketika X-nya 4, perhatikan nilai Y-nya. Berarti sama dengan negatif 1/4 dikalikan 4 kuadrat ditambah 2 dikali 4 ditambah 5, hasilnya sama dengan 9. Maka koordinatnya 4,9. 4,9 itu nanti merupakan koordinat titik puncak. Kemudian X sama dengan 6. Maka Y-nya sama dengan negatif 1/4 dikalikan 6 kuadrat ditambah 2 dikali 6 ditambah 5, hasilnya sama dengan 8. Koordinatnya 6,8. Kemudian ketika X-nya sama dengan 8, maka Y-nya sama dengan negatif 1/4 dikalikan 8 kuadrat ditambah 2 dikali 8 ditambah 5, hasilnya sama dengan 5, maka koordinatnya 8,5. Maka perhatikan grafiknya kita masukkan. Berarti pertama koordinatnya 0,5, selanjutnya 2,8, kemudian 4,9, 6,8, dan 8,5. Perhatikan ini titik puncaknya. Titik puncaknya yaitu P, nilainya 4,9. Kemudian kurvanya menghadap ke bawah. Kenapa menghadap ke bawah? Karena nilai A-nya yaitu negatif 1/4. Nilai A-nya lebih kecil dari 0. Jadi gambar kurva lengkapnya adalah sebagai berikut. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran matematika kelas 10. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.